Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Mutiara Pagi di edisi Ramadan kali ini masih hadir ke ruang dengar Anda, tentu saja dengan satu topik, zakat fitrah. Seperti apa zakat fitrah dan apa saja yang harus kita bayarkan melalui zakat fitrah tersebut. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Perintah menunaikan zakat fitrah ini didasari oleh hadis yang berbunyi, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak 1 sak kurma atau juga gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan Ustadz Muhammad Halili. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah Ustadz mendekati hari kemenangan. Sudah siap-siap untuk membayar zakat fitrah ini Ustadz. Ya Ustadz, tentang zakat fitrah, silahkan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini saya kembali berkesempatan untuk menjumpai para pendengar dan pemirsa radio RRI Sumeneb ya. Masih dalam suasana Ramadan, dan ini sudah mendekati 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita sampai di suatu masa Ibkun minanar kalau di dalam kitab itu, jadi masa kebebasan kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita dan para pendengar semua di RRI Sumeneb termasuk orang-orang yang bersiap kembali fitrah, kembali suci sebagaimana kita dulu dilahirkan dari rahim ibu kita. Amin. Dengan Ramadan ini sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Mudah-mudahan dengan penyempurna dari rangkaian Ramadan, yaitu pembayaran zakat fitrah, akan lebih menyempurnakan lagi kefitrihan kita, kesucian kita sebagai hamba Allah. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Tentu pembahasan zakat fitrah ini menjadi lebih teknis lewat interaksi kita mungkin setelah ini, karena memang ini menjadi kewajiban yang tidak hanya kepada orang yang layak untuk membayar zakat, tetapi juga orang yang layak menerima zakat pun memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Pendengar, bahwa zakat fitrah ini merupakan hal yang diwajibkan dilakukan bagi setiap muslim untuk mensucikan diri saat memasuki bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini juga memberikan manfaat serta merupakan bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, terutama baik musaki maupun mustahik. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 seperti yang tadi saya bacakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini menggambarkan betapa perintah mengeluarkan zakat sama derajat kewajibannya dengan melaksanakan sholat. Jangan sampai kemudian kita melalaikan. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, qad aflaha man tazakka
wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, yakni dengan membayar zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, lalu dia melaksanakan sholat, yakni sholat Idul Fitri. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan bahwa salah satu dari pilar agama yaitu mengeluarkan zakat. Sama sekali terkait dengan zakat fitrah. Jadi bunyal Islam ala khamsin, seperti yang ketiga, kemudian membayar zakat. Jadi, ini termasuk pilar yang ketiga, bahkan di atas puasa. Itu betapa pentingnya pelaksanaan pembayaran zakat fitrah ini. Lalu sebagaimana disebutkan di atas, juga bersamaan dengan dalil Al-Quran dan hadis-hadisnya, menurut kesepakatan para ulama, wajib membayar zakat bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria. Yang pertama, yang jelas dia harus beragama Islam, mandiri atau merdeka, jadi bukan seorang budak atau hamba sahaya, dan memilih memiliki bahan kebutuhan pokok pada saat Idul Fitri, baik siang maupun malam. Ini juga berlaku untuk laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang merdeka, atau hamba yang sebagian kebebasannya itu sudah ditanggung. Artinya bukan budak murni. Lalu kapan kita akan menunaikan zakat? Ada 5 waktu yang diatur di dalam hukum Islam. Jadi menjadi hukum mengeluarkan zakat. Yang pertama, wajib. Siapa yang kena hukum wajib ini? Atau situasi seperti apa? Yaitu menemukan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Maka oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada malam pertama Syawal itu tidak wajib zakat, karena tidak mendapatkan bagian dari bulan Syawal. Jadi misalnya ini hari terakhir puasa, apakah tanggal 29 atau tanggal 30, lalu menjelang terbenamnya matahari di akhir puasa itu ada orang meninggal, maka dia sebenarnya tidak terkena kewajiban puasa, karena terkena kewajiban zakat. Karena wajibnya zakat itu apabila ada waktu dia masih nuntut di bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal, itu wajib bagi dia dikenakan hukum membayar zakat. Lalu yang kedua ini para pemirsa, waktu yang diutamakan. Nah, waktu yang diutamakan ini kapan? Yaitu sejak terbit fajar Idul Fitri, ya, jadi subuh, masuk waktu subuh itu, sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu. Jadi lebih penting lagi dilakukan setelah sholat subuhnya. Ini waktu-waktu yang sangat diutamakan kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu tadi. Lalu yang ketiga, ini hukumnya boleh. Kapan boleh itu? Nah, boleh itu adalah sejak awal Ramadan. Jadi dari tanggal 1 mau tanggal berapapun itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya ya. Nah, yang keempat pemirsa, hukumnya makruh. Ada makruhnya juga ternyata mengeluarkan zakat. Makruh kapan? Membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Itu sudah hukum makruh. Sampai matahari terbenam. Nah, kan tanggal 1 Hijriah itu kan hitungannya setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, kemudian tanggal itu berakhir ketika matahari terbenam lagi. Berbeda ya dengan kalender
Masehi kita. Iya, Kalau iya. kalender Masehi itu kan hitungnya setelah jam 00. Mhm. Satu hari itu dihitung setelah jam 00 dan masuk lagi pada jam 00. Itu. Makanya itu sudah memasuki masa makruh. Kenapa harus diakhirkan misalnya? Nah, kadang-kadang kan ada penyebabnya. Dan kecuali mereka memang memiliki tujuan, misalnya apa? Menunggu kerabat atau orang yang miskin yang soleh untuk diberikan. Menjadi di pagi hari seharusnya kan waktunya ini sangat sangat diutamakan. Iya. Tetapi karena sampai detik itu, jam itu belum menemukan orang miskin yang soleh menurut kategori kita, gitu ya. Tidak apa-apa ditunda, ditunda pembayarannya. Maksud enggak, yang makruh itu kalau tanpa alasan. Terus Tapi karena sudah ada niat tadi itu. sudah ada niat untuk bayar, cuma belum menemukan Belum. orang yang pas. Ya. Ya. Yang kedua haram. Haram itu kapan? Ya namanya haram itu sudah di luar waktunya. Apa? Menunaikan zakat sehari setelah Idul Fitri. Jadi setelah di tanggal 1 Syawal itu setelah matahari terbenam, Ya. dia belum bayar. Maka terhitung sejak matahari terbenam itu ke belakang, ini adalah haram mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalnya kan, tapi bukan karena alasan enteng ya, bukan karena memang ada udzur. Ya. Kalau tanpa udzur maka hukumnya haram. Kalau ada udzur gimana? Jika ada udzur sebesar belum punya harta untuk dizakatkan, ya, belum punya harta, ini masih boleh melaksanakan, tetapi statusnya itu adalah qadha. Ya, mengganti ya. Ya, pada saat hari raya kita belum punya bahan makanan untuk dikeluarkan zakat fitrah, ya. Belum punya bahan makanan dikeluarkan zakat fitrah. Kok dilalah keesokan harinya kita dapat rezeki, dapat langsung dibayarkan, walaupun sudah bukan waktunya, itu namanya mengganti. Nah, orang yang begini, walaupun waktunya sudah haram, itu tidak mendapatkan dosa karena memang ada alasan yang sangat mendasar. Lalu berapa kemudian besaran dari zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Bahwa setiap orang itu harus mengeluarkan satu sok. Satu sok itu kalau dikonversi menjadi ukuran kilogram itu kira-kira antara 2,7 atau sampai 3 kilogram, atau kalau ukuran liter ya dari 3 sampai 3,5 liter. Itu berupa bahan makanan pokok yang lokal Indonesia, baik berupa beras atau mungkin sebagian saudara kita yang makanan pokok namanya adalah sagu atau gandum di wilayah timur bisa menggunakan bahan pokok tersebut dengan takaran yang sekitar 2,7 kilogram. Bagaimana dengan niatnya? Nah, ini juga bagian yang penting kita untuk mengingatkan kembali pemirsa, walaupun ini sudah biasa dilaksanakan setiap tahun, ini penting sekali untuk mengingatkan kita. Pertama, kalau misalnya kita melakukan untuk diri sendiri nih, kalau diri sendiri itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah. Bagaimana untuk istri misalnya? Nah, yang untuk istri ini nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhalillahi ta'ala. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitri untuk istri saya, fardu karena Allah. Tapi bukan untuk suami ya, nggak ada zakat untuk suami. Kenapa? Karena suami itu adalah kepala rumah tangga atau orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya, atau siapapun yang nafkahnya ditanggung. Kemudian untuk anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, harus sebutkan namanya, an waladi Ahmad Zainuri misalnya, fardhalillahi ta'ala. Kalau anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti Siti Zainab misalnya, fardhalillahi ta'ala. Bagaimana kalau ingin lebih praktis ya?
Ini saya nih ada satu istri dengan 5 orang anak, dan ini mau ribet, ini berasnya sudah siap, lalu saya niati sekali saja boleh. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i ma talzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala, syar'an fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma talzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, untuk diri saya dan seluruh keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang berkaitan dengan niat zakat. Lalu kalau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita dapat titipan? Ini ya pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita dapat titipan zakat, misalnya bukan kita yang nyambung, tapi dapat titipan, misalnya ada tetangga yang nggak tahu niatnya, langsung sampaikan kita, Pak, tolong ini saya mau mengeluarkan zakat untuk istri atau untuk anak saya, misalnya terjadi seperti itu, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya, an Ahmad Baidawi misalnya, fardhan lillahi ta'ala. Jadi boleh ya meniatkan titipan zakat fitrah, itu boleh. Ini berbeda dengan membayarkan zakatnya orang lain, beda. Misalnya ada keluarga sultan di Sumeneb yang pingin seluruh zakat fitrah warga Sumeneb mau ditanggung, misalnya, nggak boleh seperti itu nggak boleh. Tapi terima titipan untuk diniatkan, boleh. Yang terakhir mungkin ini untuk penerima, kalau untuk penerima ya sama seperti zakat-zakat yang lain pada umumnya. Jadi sudah jelas itu diatur. Yang pertama fakir, kalau fakir lalu diikuti dengan miskin, para masakin itu. Kemudian ada amil atau petugas. Tugas ini nggak sembarang tugas, tapi tugas yang ditunjuk resmi, dapat izin dari pemerintah untuk menjadi petugas penarik dan distributor zakat. Itu ya. Kalau tidak mendapatkan izin dari pemerintah, maka dia hanya berfungsi untuk menerima dan menyalurkan, bukan sebagai amil resmi. Konsekuensinya dia tidak bisa menerima, tidak boleh ambil apapun dari zakat-zakat yang diberikan oleh orang lain, yang dititipkan oleh orang lain untuk didistribusikan. Itu yang penting dicatat ya, karena kan sekarang banyak sekali panitia penerima zakat itu di kampung-kampung, desa-desa ada. Kalau penerimanya itu memang mendapatkan izin resmi dari pemerintah, maka selain dia berhak untuk menerima pembayaran zakat orang lain, dia juga punya kewajiban mendistribusikan. Dan jangan lupa kalau itu lembaga resmi, dia berhak untuk mendapatkan sekian persen dari zakat yang ditarik oleh lembaga ini. Lalu kemudian ada mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam, walaupun kaya, karena ini statusnya mu'alaf, bukan kaya atau miskin, ya mu'alaf. Memang orang baru masuk Islam, supaya apa? Supaya hatinya yang sudah kadung bertaut dengan agama, meyakini agama yang diterima sebagai agama yang baru, yaitu agama Islam, semakin disentuh dengan sentuhan-sentuhan sosial seperti ini, maka semakin tebal keimanannya. Kira-kira begitu. Jadi apakah kalau dia seorang taipan misalnya, nggak masalah mau taipan atau siapapun, ini kriterianya adalah seorang mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam. Lalu budak, ini sudah tidak kontekstual, mungkin tidak ada perbudakan, sudah dihapus. Kemudian ini orang yang punya banyak hutang. Punya banyak hutang ini penting ya. Sekalipun orang kaya, orang punya hutang itu apabila ya dia berhak mendapatkan penerimaan zakat juga kalau jumlah tanggungan hutangnya itu jauh lebih besar dari aset yang dia punya.
Bahkan kalau di dalam undang-undang dia bisa masuk di undang-undang pilot. Nah, pilot ya kan, dan bisa dibebaskan dari kebebasan bank, tapi asetnya disita. Ya. Jadi itu tuwarim namanya, istilahnya tuwarim. Jadi orang punya utang, debitur. Nah, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh tapi tidak untuk tujuan maksiat. Musafir, ya kita musafir dari Sumeneb to Makkah misalnya itu kan, nggak peduli dia orang miskin atau orang kaya, dia musafir untuk tujuan mulia, ingin menaikkan ibadah haji, dia berhak menerima zakat. Nah, bagaimana doanya orang yang terima zakat ini? Jangan asal terima ya, ada doanya juga supaya ada impact juga, yang manfaatnya itu kembali kepada yang membayar zakat. Ada ajarakallahu fima apaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Itu doanya orang menerima zakat. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Itu makna dari doa orang yang menerima zakat. Mungkin pemirsa atau pendengar RRI mau bertanya juga terkait, boleh nggak dibayarkan dengan uang? Ya, itu kan. Tadi kan di awal kita sudah diatur bahwa pembayarannya terus dengan makanan pokok, mau beras, mau jagung, mau gandum, sorghum atau lain-lain, sagu bahkan boleh dengan takaran sudah diatur itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya diganti dengan uang? Hukum membayar fitrah dengan uang itu ikhtilaf ulama. Jadi kecuali Imam Hanafi, kalau 4 madhab ya, kecuali Imam Abu Hanifah, itu semuanya melarang membayar zakat fitrah dengan uang. Itu. Jadi harus diwujudkan dengan makanan pokok. Ya. Harus diwujudkan dengan makanan pokok. Kalau Imam Abu Hanifah membolehkan dengan pertimbangan praktis, ya. Dan jumhur ulama saat ini ya membolehkan dengan berbagai pertimbangan, karena memang kondisinya saat ini biasanya kalau sudah akhir-akhir Ramadan itu namanya makanan pokok, beras atau apa itu sudah berseliweran, banyak orang-orang yang memberikan itu ya. Kadang-kadang beras itu sudah tidak terlalu dibutuhkan gitu kadang-kadang. Nah, dengan pertimbangan yang seperti itu, maka para ulama membolehkan untuk dibayarkan dengan uang. Tapi ada caranya. Dibayarkan kepada siapa? Pastikan bahwa yang menerima itu juga sudah menyiapkan paket beras. Ini loh beras untuk dijual. Berarti ini berasnya, ini uangnya dikasihkan, ini berasnya silakan dikasihkan sebagai bentuk zakat. Gitu. Berasnya memang ada dan dipisah. Orang beli satunya dipisah. Jadi sudah ada, dia menyiapkan paket-paket beras misalnya. Jadi amil zakat misalnya ya, menyiapkan paket-paket beras yang disiapkan untuk orang yang mau membayar zakatnya pakai uang. Ada ulama yang membolehkan seperti itu. Di barter ya Ustadz ya? Ya, kira-kira sudah siap gitu dibayarkan, berasnya memang ada. Itu kalau mau yang ikut yang agak ribet seperti itu. Yang nggak ribet Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ya boleh kan pakai uang. Toh nilainya harus sama dengan apa makanan pokok yang menjadi objek zakat fitrah itu tadi. Beda dengan zakat mal yang harus uang ya. Gitu. Persyaratan lebih ketat lagi kalau gitu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ustadz tadi disampaikan juga sebenarnya bisa berupa uang tapi sifatnya barter dengan beras. Nah, bagaimana jika semisal nih zakat fitrah yang biasanya ditarik dari sekolah? Nah, biasanya sekolah tuh ngasih formulir kepada anak didik tuh untuk membayarkan zakat fitrah dari sekolah ke sekolah gitu, berupa beras boleh, berupa uang boleh, tapi kebanyakan menggunakan uang sebesar kilogram yang ditentukan tersebut. Nah, apakah ketika sudah si anak tersebut membayarkan zakat fitrahnya ke sekolah, apakah masih punya kewajiban orang tuanya menzakatkan lagi di lingkungan sekitar semisal, Ustaz? Baik, ada
dua hal yang harus diperhatikan. Ya. Jadi ini kan sekarang marak ya, tidak hanya di sekolah-sekolah, di instansi-instansi juga, gitu kan. Bahkan kantor Kementerian Agama juga menginstruksikan untuk membayar zakat fitrah kepada IPZ yang ada. Itu saran saya pertama, sumber dari uang atau barang yang dijadikan zakat fitrah itu harus dari orang yang berhak berkewajiban nafkahnya. Jadi jangan diambilkan dari tabungan siswa yang disisihkan dari uang jajannya misalnya, terus dipotong oleh pihak sekolah misalnya, nggak boleh nih. Karena yang punya kewajiban membayarkan zakat fitrah itu orang yang nanggung nafkahnya. Orang Siapa? tuanya, Ayahnya. Iya. Ya. Tetap ya, ini ada penarikan zakat kolektif di sekolah. Semua siswa ditarik apakah membayar dengan beras atau dengan uang. Oh iya, jadi ayahnya yang mengeluarkan sebagai orang yang menanggung nafkahnya. Satu. Yang kedua, waktunya perhatikan, ya, waktunya. Gak boleh kita bayar zakat di luar bulan Ramadan. Nah, jangan-jangan sekarang mumpung belum liburan, ayo bayar sekarang. Gak boleh tuh. Kamu syarat nanti. Syarat. Jadi memang masuk bulan Ramadan, waktu jawas, waktu boleh. Seperti saya tadi sudah jelaskan, boleh membayar zakat itu kalau sudah masuk di Ramadan, boleh. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Lalu kemudian yang ketiga apa yang bisa dilakukan? Nah, panitia sekolah ini pastikan, ya, untuk menghilangkan keraguan, ya, pastikan ada sejumlah beras yang memang dijual untuk pembayaran zakat itu apabila ternyata ada siswa nanti yang membayarkan pakai uang. Iya. Kira itu. Jadi sebenarnya kalau sudah dari sekolah udah ada penarikan, kita juga nggak wajib untuk bayar lagi ya Ustadz? Oh enggak, sudah selesai. Karena dari kemarin-kemarin tuh ada semacam mungkin keraguan atau kebiasaan juga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, ya udah sekeluarga gitu. Walaupun sudah membayar di sekolah gitu. Ya mudah-mudahan amanah lah yang dititipi gitu ya Ustadz ya. Sebentar. Bukan tanggungannya yang bayar zakat, Mbak. Bukan tanggungannya yang bayar zakat. Apa kalau misalnya udah amanah itu urusan yang terima ini. Yang penting kita sudah mengeluarkan gitu ya. Oke, ya. Nah, Ustadz juga ada pertanyaan tentang bagaimana kalau tadi hukumnya tidak boleh membayarkan zakat bagi orang lain atau keluarga yang lain gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau misalnya kita dibayarin oleh keluarga ini Ustadz, apakah itu juga tidak boleh atau dilarang Ustadz? Kalau misalnya nih, saya mau bayarin kamu ya, atau saya mau nanggung semua yang ada di Kabupaten Sumedang, saya bayarkan zakat fitrahnya gitu. Ini kan orang lain, tapi keluarga kita sendiri, semisal ya biasa namanya orang tua ya Ustadz ya, semua anak cucunya itu sudah kumpul di sini semua zakat fitrahnya gitu. Itu apakah boleh atau tidak Ustadz? Iya, itu tadi. Di zakat fitrah itu memang istimewa ya, dibanding dengan zakat-zakat yang lain. Jadi diantaranya itu kan harus ditanggung oleh dirinya sendiri, karena itu zakat jiwa, zakat nyawa, ya, zakat nyawa. Makanya harus tanggung oleh yang bersangkutan. Nah, kalau yang bersangkutan nafkahnya itu masih di bawah tanggungan orang lain, misalnya ada orang tua atau misalnya orang tuanya sudah meninggal, ada kakeknya misalnya, maka ya harus kakeknya yang membayarkan. Boleh seperti itu. Boleh. Jangan dibalik. Cucu membayarkan punya kakek, cucu membayarkan orang tua. Mungkin cucunya sultan. Mentang-mentang anaknya Sultan Madura misalnya kan, terus membayarkan orang tuanya, itu boleh. Tanggungannya siapa? Kecuali orang tuanya memang sudah jadi tanggungan anaknya. Karena orang tua sudah sepuh, sudah produktif, tidak punya penghasilan, boleh, karena orang yang menanggung nafkahnya yang boleh bayarkan. Nah, ketika itu yang tidak boleh tadi berarti kan nggak sah ini Ustadz. Nggak sah. Apakah kita juga bisa mengkodok zakat fitrah ini ketika kita itu nggak tahu kalau itu sebenarnya nggak sah gitu? Nah iya, mekanismenya dikodok gitu kan. Biasanya sudah di luar waktunya ya. Kalau masih waktunya bukan kodok, tapi melaksanakan kewajiban. Larinya ke sedekah ya. Misalnya saya punya adik di pulau sana kan, saya punya adik, itu saya bayarkan, Bu. Apa ya Kak? Misalnya kan seperti itu. Ya kalau misalnya saat itu masih
masih waktu bayar zakat, bayar zakat kodok. Karena kita tidak tahu tadi ya. Iya, ada ketidaktahuan ya, dan ya nyaman juga mungkin kalau sudah dibayarin sama ibu ya. Sudah dibayarin, wah seneng. Tapi sebenarnya itu nggak sah gitu. Ya, beda kasus lagi ketika ini ada semisal ada orang ibu hamil ini Ustadz yang melahirkan sesaat setelah masuk waktu Syawal dan dia meninggal dunia. Apakah juga diwajibkan membayar zakat? Dan bagaimana juga dengan anaknya yang dilahirkan ini? Apakah juga sudah berkewajiban untuk di zakat fitrahin juga, Ustadz? Baik. Yang pertama ini ada orang hamil melahirkan di akhir bulan Ramadan. Jadi misalnya setelah asar ya. Setelah asar melahirkan karena kondisi darurat, ibunya meninggal. Anaknya masih hidup. Sampai maurib. Sampai masuk berbuka puasa di tanggal 1 Syawal. Nah, ini jadi hukumnya. Ibu yang melahirkan lalu meninggal sebelum masuk waktu maurib itu tidak wajib zakatnya. Tidak wajib. Karena orang yang wajib zakat itu nuntut bulan Ramadan dan nuntut juga di awal Syawal. Nah, bagaimana dengan anaknya? Anaknya lahir masih Ramadan ini, di ujung Ramadan. Dia masih bernafas sampai maurib malam tanggal 1 Syawal. Ya. Sudah beduk, sudah petasannya sudah pada bunyi semua. Dia meninggal. Itu wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena masa hidupnya itu dia akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, maka berlaku kewajiban terhadap si bayi yang sudah meninggal ini, harus dikeluarkan. Dikeluarkan. Tapi kalau misalnya lagi-lagi ketidaktahuan terus dibayarkan, itu jadinya bukan zakat fitrah tapi sedekah ya. Oke. Kalau hukum orang yang telat bayar zakat fitrah apa, Ustaz? Dosa dong. Karena zakat itu wajib. Bisa ketemu sama ular yang berbisa juga nggak? Pasti dikalungi. Udah jelas ancaman mati ayatnya. Iya. Tapi kalau alasan itu karena belum menemukan orang yang tepat ya untuk menerima, miskin, soleh misalnya, ditunda itu tidak tanggung dosa. Satu lagi barangkali Ustadz, menyambung orang yang layak mendapatkannya ini. Kalau semisal juga zakat fitrahnya itu dalam satu keluarga, semisal saya nih dalam satu keluarga dikasihkan ke satu orang yang dianggap menurut kami layak, itu boleh tidak, Ustaz? Boleh, bahkan sangat dianjurkan. Zakat itu sebetulnya semangatnya dalam ajaran Islam itu untuk memberdayakan, bukan bagi rata. Iya, kadang kalau saya memilih ini, kalau saya punya zakat 10 juta, saya berikan ke orang-orang 100 ribuan. Banyak orang tercover ya, banyak orang. Mana lebih utama saya berikan satu orang, dia bisa modal untuk dagang bakso. Lebih utama yang ini, yang lebih berfaedah. Karena lebih daya manfaatnya. Ini kan semangat zakat itu supaya semakin banyak yang beralih status. Dari mustahik menjadi muzaki. Dari orang yang awalnya cuma bisa nerima sama orang yang bisa memberi. Itu semangatnya. Semangatnya di dalam Islam begitu itu. Filosofinya begitu. Jadi boleh ya Ustaz ya? Iya, berikan saja sama orang dan diutamakan siapa? Keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Jadi kalau saya punya saudara, Mbak, saya punya saudara yang status ekonominya di bawah saya, dan dia sangat layak untuk menerima zakat. Saya kasihkan gitu. Saya kasihkan. Jangan daripada saya bagi-bagi. Cuma jadi konsumsi sehari-hari. Mending saya berikan sama dia. Dia bisa memberikan kegembiraan kepada keluarga. Misalnya uang 2 juta, 3 juta diberikan baju sekedar untuk hari raya, itu kan lebih membahagiakan. Apalagi sampai jadi modal misalnya. Jadi semacam kayak nanti sumber rezeki ya. Beda dengan miskin ya. Kalau miskin itu kan pemerataan. Beda. Kalau ini juga Ustadz, kalau misal kita juga ngasih dalam beras zakat fitrah kita itu kita ngasih uang biasanya, uang sah. 1.000, 100, 1 juta, itu wajib. Jadi campur aduk antara kewajiban mengeluarkan zakat dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Saya nggak tahu maksudnya apa, mungkin supaya rezekinya tambah berkah atau apa itu ya.
Katanya yang Kadang-kadang- menyaksikan gitu, saksi Lebih gitu. banyak sen maksudnya. Iya, iya, Banyak sah. sen. Itu anggapan saja. Ah, Anggapan. Itu tradisi, tidak Tradisi. ada pembenarnya. Tapi kalau sahnya itu jumlahnya besar, bagus malah. Jadi sadelkan. iya, ya bisa dijadikan Sejuta modal ke tadi ya. 1 juta, miliar, 100 juta, 100 sah ya. Ah, Kan iya. sah. Jadi sebenarnya kalaupun tidak ada sesuatu yang dimasukkan baik uang atau kacang atau dalam bungkus Iya, apa iya. yang menjadi sebuah tradisi ya dan kebiasaan habit orang tiap daerah itu sebenarnya tidak apa-apa. Nggak Yang apa-apa, penting niatnya ya. gitu. Sudah Dan kalau selesai, kewajibannya sudah terpenuhi. dan kalau doa niatnya sendiri Ustadz, kalau misalnya tidak seperti yang disampaikan Ustadz pakai bahasa Madura itu boleh. Bukan apa-apa, dia di dalam hati Oke, kok. iya, Dalam iya, hati. iya. Jadi kita pegang. Ini sudah kita bungkus rapi, gitu. Ini zakatnya Anu Ahmad, ini Siti, ini Itu sudah sah ya? Sudah, Oke. udah niat itu. Ya. Ya, barangkali yang terakhir Ustadz, bagaimana kita benar-benar memaknai zakat fitrah di bulan Ramadan ini agar kita benar-benar juga kembali ke fitrah lembaran baru ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, intinya bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual seperti yang sering saya sampaikan, bukan hanya agama ritual, tetapi juga ada nilai sosial di situ. Ya. Prinsipnya bahwa kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah, itu merupakan implementasi dari keimanan sekaligus juga menjalankan perintah wajib ya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tercipta pemerataan, agar tercipta rasa empati yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Dan yang lebih spesifik lagi sebetulnya ini merupakan rasa syukur ya, kalau kita pikir-pikir rasa syukur karena sampai hari itu, sampai detik ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas di dunia itu. Makanya mau kaya atau miskin, yang penting bahwa pada hari itu ada untuk buat dimakan, wajib keluarkan zakat fitrah. Gitu. Jadi makanya sekali lagi ada nilai spiritual di situ, ada nilai sosial juga. Dan ini yang dikehendaki Islam, adanya keseimbangan rasa empati yang tinggi kepada saudara-saudara kita, terutama kepada mereka yang statusnya mustahil. Saya kira itu mungkin yang saya Zakat mal beda dengan zakat fitrah, pendengar. Kalau zakat fitrah siapapun wajib mengeluarkannya gitu. Dan sebagai seorang muslim, membayar zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah yang dilakukan. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara itu penyalurannya pada mustahik atau penerima zakat paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan sudahkah Anda membayar zakat? Nah, terima kasih Ustadz Muhammad Halili sudah berbagi ilmu ya, berbagi informasi juga tentang bagaimana pentingnya kita membayar zakat fitrah, siapa saja dan hukum-hukumnya. Terima kasih sekali lagi, dan pendengar, saya Diana dan juga Ustadz Muhammad Halili undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.